Halo guys, welcome back to Just Pukul ID. Dan kali ini kita bakal ngomongin hal yang sedikit berbeda tapi masih nyambung soal timnas. Kali ini Indonesia udah beres berhelat dan kita harus puas ada di posisi keempat, di mana kita kalah sama Iran kemarin 2-1. Dan Jepang kemarin, selamat buat Jepang juga udah memenangkan kontes Piala Asia U23 ini. Dan kali ini udah ada Jepang, Irak, dan Uzbekistan yang udah sah langkah ke Olimpiade. Tinggal kita yang tanggal 9 Mei nanti harus bertanding lawan Guinea, perwakilan dari Afrika atau CAF, di mana kita sendiri juga harus berjuang satu kali lagi berangkat ke Paris untuk memperebutkan satu tiket untuk bermain di Olimpiade. Jelas masih ada harapan, kita bisa banget buat menang dan lolos ke Olimpiade. Jadi moga-moga kita bisa ngelihat para pemain kita ini bermain di Olimpiade nanti. Nah, kali ini gue pengen ngobrol soal gimana Indonesia saat ini, terutama di kancahnya juga di Piala Asia ini tuh juga benar-benar menarik perhatian juga buat bukan cuma masyarakat Indonesia juga, tapi bahkan gue pengen fokus lebih ngomong ke arah ASEAN, di mana ASEAN sendiri juga ngeliat gimana Indonesia bisa berada di tahap yang sekarang ini. Dari yang awalnya itu ranking 170-an, kali ini tuh bisa ranking 134. Benar-benar melesat, dan Indonesia juga berhasil menunjukin ke negara-negara tetangganya kalau kita ini juga bakal jadi salah satu negara yang wajib diperhitungkan di mata dunia. Contohnya kita bisa lihat di Malaysia, ketika Malaysia juga harus gugur di fase grup, Thailand juga gugur di fase grup, dan Vietnam mereka lolos ke babak selanjutnya tapi gugur juga di 8 besar. Kita adalah kontestan yang paling majunya paling jauh di area ASEAN. Dan ketika gue ngeliat netizen dari Malaysia, gue pribadi ngeliat kalau gimana mereka sendiri juga pengen juga punya permainan yang seperti kita seenggaknya, dimana mereka sendiri juga makanya mencontoh apa yang kita lakukan. Salah satunya adalah dengan melakukan naturalisasi. Dan bukan cuma Malaysia aja, Vietnam sendiri juga mereka belakangan ini didesak untuk melakukan naturalisasi yang dari luar negeri. Bukan hanya pemain-pemain yang bermain di liga lokal, ini mereka naturalisasi. Desakan ini juga pastinya muncul gara-gara melihat Indonesia juga salah satunya berhasil dalam program naturalisasinya, di mana pemain-pemain naturalisasi yang dibawa ke Indonesia ini tuh membawa level dari permainan Indonesia ini bisa lebih tinggi, dan terbukti di Piala Asia maupun di Piala Asia U23. Dan bahkan kalau kita ngeliat Vietnam sendiri, mereka ini sampai pecat Philippe Rosier setelah kalah dari Indonesia sebanyak 3 kali, di mana terutama kekalahan terakhir mereka di kandang, karena Vietnam itu udah lama banget belum pernah kalah melawan Indonesia di kandang mereka. Nah, kepergian Park Hang-seo ini sebenarnya juga jadi pukulan telak buat timnas Vietnam, karena timnas Vietnam di bawah Park Hang-seo ini jelas kualitasnya ini benar-benar menyala gitu, dimana mereka juga bisa ngalahin Borussia Dortmund, dan salah satunya lagi juga dimana mereka juga berkali-kali bisa juara AFF. Dan dengan keadaan kayak begini, justru ini bakal jadi persaingan yang sehat banget buat timnas kita. Dan dengan adanya momentum ini juga bakal ningkatin terus level dari sepak bola ASEAN khususnya, dimana kita juga pastinya pengen salah satu ataupun juga 2, 3 bahkan dari pihak ASEAN ini bisa mewakili Asia untuk nextnya ke Piala Dunia. Pastinya juga Indonesia juga nggak mau terbang sendirian dong, karena itulah persaingan dengan ASEAN ini juga harus semakin kuat supaya kita juga bisa terbang bareng-bareng, kita juga bisa melangkah bareng-bareng. Dan kalau kita melihat potensi dari naturalisasi, sebenarnya yang paling kuat itu bukan Indonesia. Indonesia itu bagus memang karena program yang kita punya ini dijalankan juga dengan orang yang tepat. Kalau Malaysia harus diakui mereka juga melakukan yang sama, tapi kalau dari pemilihan kualitas pemain ini juga harus ditingkatkan lagi. Sementara yang paling berpotensi sebenarnya untuk meningkat secara pesat dari program naturalisasi, sebenarnya bukan naturalisasi sih kalau di satu negara ini, itu Filipina. Kenapa? Karena Filipina ini mereka memperbolehkan memiliki 2 kenegaraan.
dan itu hanya satu-satunya yang dimiliki oleh Filipina di ASEAN ini. Sehingga kalau mereka mau ngundang salah satu pemain yang top yang memiliki keturunan Filipina ataupun juga pernah lahir juga di Filipina, itu tuh enak banget buat mereka ngajak pemain ini untuk membela timnas Filipina. Dan kedepannya kalau Filipina ini bisa ngegendong pemain-pemain yang bagus, ini juga bisa jadi ancaman tersendiri untuk Indonesia juga melangkah ke fase selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia ini bahkan. Dan yang terakhir ini untuk segi liga. Semoga dari pertandingan yang ada di AFC ini juga bisa mendongkrak para pemain juga terutama di Liga 1 untuk bisa membuktikan bahwa mereka ini bisa loh lebih baik lagi bermain dan bahkan bisa semakin menyaingi permainan yang pemain-pemain diaspora ini yang memang mereka ini berkaca di luar negeri. Ini waktunya untuk Indonesia bisa lebih meningkat lagi dan lebih bersinar lagi. So, itu aja. Tetap semangat juga buat pemain Indonesia. Jangan luntur walaupun kita tersingkir di posisi 4. Masih ada Olimpiade yang bisa kita menangin. Walaupun kita berada di posisi 4, kita masih punya satu lagi lawan Guinea untuk bisa meraih tiket. Yuk, Indonesia bisa. Let's go.